Halo, selamat sore teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya hari ini. Apa kabarnya? Tentu adik-adik sehat dan baik kan? Puji Tuhan. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu sore ini. Kita nyanyikan haleluya haleluya. Ayo teman-teman berdiri Yuk, ya. kita berdiri, kita mau nyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ayo kita mau angkat pujian. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membuka ibadah sore ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami dalam keadaan sehat dan kami akan masuk dalam ibadah sekolah minggu secara online. Berkati kami yang ada di rumah dan yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih untuk tetap memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dengan semangat dan kita mau ekspresikan dengan pujian kita bahwa saya gembira. Saya gembira. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Oh ya, sekarang selalu gembira. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan dari Tuhan. Siang malam berlutut berdoa. Sekali lagi saya gembira. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Oh ya, Sekarang selalu gembira. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi kita dari Tuhan. Siang malam berlutut berdoa. Sekarang selalu gembira. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi dari Tuhan. Siang malam berlutut berdoa. amin. Puji nama Tuhan bahwa kita selalu gembira karena kita adalah anak Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Teman-teman silakan duduk. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian Yesus Dokter Ajaib. Katiam akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Pujian kita mengatakan bahwa Yesus adalah dokter yang ajaib. Yesus, dokterku yang ajaib, dokternya tak sama dia. Saya
Adik-adik, yuk kita angkat pujian Yesus dokterku yang ajaib. Yesus, Yesus, dokterku yang ajaib. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang ajaib. Yesus dokterku yang ajaib. Silakan duduk. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur karena kami semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau membantu kami untuk dapat mendengar dengan baik, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat sore anak-anak yang manis dan ganteng-ganteng. Anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang buli-buli minyak. Siapa dia? Yesus penyembuh. Ayo buka Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 4 bagian A dan 5 bagian B. Jadi ibu ambil sedikit aja ya. Ayo kita baca yuk. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus adalah penyembuh kita. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan hati yang suka marah-marah atau hati yang sakit karena pernah dimarahi oleh orang lain atau dimarahi sama mama, sama om. Tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan sakit pada bagian-bagian tubuh kita yang disebut sakit jasmani. Kita bisa meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, hari ini kita mau dengar cerita dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Banyak ya, ada 10, banyak sekali yang sakit itu. Ke-10 orang kusta itu berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Dan ke-10 orang kusta itu berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang sakit kusta tidak boleh disentuh oleh orang lain. Orang yang sakit kusta dianggap najis. Najis itu maksudnya tidak layak. Nggak boleh ditemenin. Karena penyakit itu dapat menular. Sehingga mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dan ikut dalam ibadah di gereja. Kasihan ya orang yang kena sakit kusta pada zaman dulu. Mereka harus tinggal di luar kota yang jauh sekali dari orang-orang yang sehat. Waduh, betul-betul kasihan orang-orang yang kena sakit kusta zaman dulu. Bagaimana seandainya kalianlah yang sakit kusta? Bagaimana perasaan kalian? Iya, tentunya sedih dan takut. Terus, kenapa orang tidak boleh menyentuh orang yang sakit kusta itu?
Iya, benar. Bisa tertular. Atau orang takut ketularan. Takut kena sakit kusta juga. Lalu bagaimana Tuhan Yesus waktu menyentuh orang yang sakit kusta itu karena Tuhan Yesus mau menyembuhkannya? Apa? Iya, Tuhan Yesus tidak tertular. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa. Sesudah orang-orang sakit kusta itu berteriak, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. untuk memastikan bahwa orang kusta itu sudah sembuh, mereka harus pergi ke imam-imam. Kalau sekarang imam itu disebut pendeta. Untuk menunjukkan kulit mereka kepada imam. Dan imamlah yang menyatakan bahwa orang yang sakit kusta itu sudah sembuh dan sudah bersih. Lalu ke-10 orang kusta yang sakit itu pergi, mereka menurut. Mereka menurut perintah Tuhan Yesus. Dan sementara mereka di tengah jalan, apa yang terjadi? Mereka menjadi sembuh. Waktu mereka menurut kepada perintah Tuhan Yesus, ada mujizat buat ke-10 orang kusta itu. Mereka semua sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan, tidak menggunakan obat loh. Ajaib ya? Iya, karena Tuhan Yesus adalah dokter kita yang ajaib. Zaman Tuhan Yesus, orang sakit diobati dengan minyak karena tidak ada obat saat itu. Namun ketika Yesus disalibkan, Yesus bukan saja menghapus dosa kita, melainkan juga menyembuhkan penyakit kita. Dalam Yesaya 53 ayat 5 bagian akhir mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita hebat ya. Tuhan Yesus penuh kuasa. Di dalam Tuhan ada mujizat. Asalkan kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Pada masa Tuhan Yesus, banyak orang yang sudah disembuhkan. Seperti ada orang yang buta dapat melihat. Lalu orang lumpuh dapat berjalan. Dan juga ada orang tuli dan gagap bisa mendengar dengan baik dan juga berbicara dengan lancar. Itulah kehebatan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang adalah penyembuh kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus adalah penyembuh kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa menyembuhkan luka-luka batin kami dan juga penyakit yang ada dalam tubuh kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami sembuh. Amin. Teman-teman dipersilakan berdiri. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa yang dipimpin Kakak Tia. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami telah selesai dalam ibadah. Biar kiranya firman Tuhan yang boleh diberitakan, kami boleh dapat mendengar dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh jaga kami, Tuhan tolong ya Bapak setiap adik-adik yang ada di rumah dan yang ada dimanapun juga. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kepintaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami telah selesai dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai dalam pertolongan Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu depannya dengan jam yang sama di link Kemah Injil Filipi Cengkareng, Jakarta. Dadah, stay at home, Tuhan Yesus memberkati.